Kalau Anda nggak mau Anies maju calon presiden, kalau Anda nggak mau ya Anies tampil lagi 2029, jangan pilih Pramono. Karena Pramono udah gantengnya dengan Anies gitu. Kalau Anda masih mau Prabowo calon presiden 2029, pilihlah Ridwan Kamil, jangan pilih Pramono dan Anies Baswedan. Elit politik melihat bahwa Mas Anies itu seperti parasit ya, parasit. Jadi dia nempel pada inangnya, pada induknya, tapi kemudian dan mendapatkan sesuatu dari induknya, tapi kemudian tidak memberikan apa-apa, bahkan memberikan rasa tidak nyaman, rasa ya tidak nyaman. Belum mau ketemu, dan kita harus belajar dari Mas Anies. Pokoknya kalau belum ketemu dengan Bu Mega, ya aja ke susu. Itu kesalahan Mas Anies pada waktu itu, karena beliau terlalu percaya dengan orang-orang sekitarnya Bu Mega, padahal kata kuncinya di Bu Mega. Apa relevansinya bicara mengenai Anies tentang 20 Oktober? Nggak ada. Nggak mungkin dia yang dibicarakan dalam soal 20 Oktober adalah mereka-mereka yang punya partai politik. Ya kalaupun mereka-mereka yang profesional, tentu yang tidak pernah melukai hati Pak Prabowo toh. Itu. Pengamat politik M. Kodari memberikan komentarnya terkait dengan karir politik Anies Baswedan. Namun komentar Kodari tersebut seolah-olah mengolok-olok Anies Baswedan. Awalnya ia mengatakan bahwa Anies Baswedan seperti parasit yang menempel pada induk inang, namun tidak memberikan manfaat apapun kepada yang ditempelnya, malahan membuat induk inang tidak nyaman. Nah, kalaupun misalnya Nadiem nggak jadi Menteri Pendidikan lagi, kan nggak mungkin Anies balik ke situ kan? Kasihan murid-murid nanti dikasih nilai 1,1 semua. Jangan gitu lah, Nah, Mr. jadi Q. Kalaupun Mas Anies mau menuju 2022 maju calon presiden 2029, kalau aturannya seperti sekarang ini nggak bisa. Karena syarat maju calon presiden 2029 adalah hasil pemilu legislatif 2024 gitu. Jadi ya Mas Anies harus punya kesabaran revolusioner. Menunggu sampai 2034 nanti gitu. Oke, kita balik itu dengan catatan bahwa perolehan suara partainya Mas Anies mungkin nanti namanya apa, Partai Perubahan, apa partai apa lagi kira-kira, ya Partai Anak Abah gitu misalnya kan gitu, itu mendapatkan suara yang signifikan di tahun 2029. Tapi menurut saya agak sulit kita melihat Mas Anies ini ke depan akan punya ruang yang besar di kalangan elit politik. Selain itu, Kodari juga mengomentari terkait gagalnya Anies Baswedan diusung oleh PDI Perjuangan. Ia menyebut rakyat Indonesia harus belajar dari Anies Baswedan ketika gagal maju Pilgub DKI Jakarta melalui PDIP. Anies harusnya sadar jika semua keputusan partai diputuskan oleh Megawati. M. Kodari lalu mengungkit penilaian Anies Baswedan 11 dari 100 yang diungkapkan ketika debat Capres kemarin. Ia menilai bahwa hal tersebut masih melukai Prabowo Subianto dan tidak mungkin Anies diangkat menteri oleh Prabowo Subianto. Karena jika itu terjadi, nantinya Anies Baswedan akan bersaing kembali dengan Prabowo Subianto dalam Pilpres 2029. Mas Anies dengan enteng, tanpa tedeng aling-aling, nggak ada Zilvianya ya, tanpa tedeng aling-aling. Kalau aling satu bagus, kalau aling dua. Lanjut Bang. Itu dengan enteng, jadi lupa kan? Dengan enteng mengatakan bahwa ya kinerja Pak Prabowo sebagai Menhan 11 dari 100. Habis itu dia ketawa gitu. Kalau itu jadi satu strategi debat, bukannya wajar-wajar saja? Iya, secara strategi debat mungkin boleh-boleh aja. Tetapi kan mari kita melihat dari sisi kacamata elit politik. Segitu membekasnya ya, Mas Kodari? Menurut saya begitu. Dalam banget itu? Menurut saya begitu, karena begitu di luar acara debat kan Pak Prabowo kan beberapa kali menyebut peristiwa itu. Jikapun nantinya Anies Baswedan mendirikan partai politik, tidak serta-merta bisa maju dalam Pilpres 2029 karena partai Anies yang baru belum memiliki ambang batas parlemen. Elit politik melihat bahwa Mas Anies itu seperti parasit ya, parasit. Jadi dia nempel pada inangnya, pada induknya, tapi kemudian dan mendapatkan sesuatu dari induknya, tapi kemudian tidak memberikan apa-apa, bahkan memberikan rasa tidak nyaman, rasa ya tidak nyaman ya. Dan mungkin itu juga yang dilihat oleh Bu Mega gitu, yang membuat notabene sebagian dari pengurus PDI Perjuangan sendiri juga kecelek kan.
urutan kan peluang Mas Anies di Jakarta itu kan seolah-olah menjadi kuat lewat PDI Perjuangan melalui apa? Peristiwa misalnya beliau datang ke DPD DKI Jakarta. Nah, DPD DKI Jakarta tuh nggak mungkin bergerak sendiri, pasti lihat kode-kode dari pimpinan di tingkat pusat gitu. Entah siapa, mungkin orang yang dugaan saya orang yang sangat dekat dengan Ibu Mega ya, sebutlah lingkaran A1 begitu ya. Kemudian sempat datang juga kan ke DPP, sudah duduk sebelahan dengan Bang Dul, Sidul Rano kan gitu. Lalu sudah pamit juga dengan ibunya dan ada media gitu ya, gitu. Dan medianya itu pasti nggak kebetulan udah disiapkan. Lalu pakai baju merah itu kan juga pasti udah disiapkan, nggak kebetulan pakai baju merah. Walaupun baju batik dan bukan merah. Setahu saya angkanya sudah Mas, real count sudah 100% ya di KPU. Dan perolehan pasangan Mas Pram Bang Dul itu 50,7. Ya kita yakin dengan angka KPU. Ini bukan quick count lagi ya. Itu sudah real count dan sudah semua. Maka pegang itu sebagai rujukan. Tapi tadi pagi saya ke DPR mewawancarai Pak Dasko, Pak Anies, bahwa pihak dari Ridwan Kamil sendiri menemukan beberapa kecurangan dan itu mengindikasikan bahwa mereka yakin ada 2 putaran. Tanggapannya gimana? Kita lihat angka KPU aja. Tidakkah masih terlalu dini untuk mengklaim ini 1 putaran? Atau memang ada kekhawatiran kalau masuk ke 2 putaran? 14.000 TPS dalam waktu 24 jam sudah ditabulasi. Karena ini di Jakarta yang akses informasinya begitu cepat. Jadi kalau sudah terhitung seperti sekarang 50,7%, ya 50,7% mau diapain lagi gitu. Mungkin kita punya pengalaman di berbagai tempat, ada intervensi, ada ya diawasi saja ini. Kalau ini diawasi harusnya nggak berubah. Toh ini sudah real count bukan? Ya. Jadi Anda tetap yakin yang 1 putaran? Saya yakin dengan angka 50,7. Itu 100% di KPU. Masa saya nggak percaya sama KPU? Kemenangan paslon nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno tidak lepas dari dukungan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dukungan Anies menurut PKS kepada paslon yang diusung PDIP, Hanura, dan Partai Umat signifikan di Jakarta. Sekalipun mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok turut mendukung Pramono Bang Dul, hal itu tidak terlalu memberikan banyak dampak karena sudah selesai menjabat di Jakarta pada 2017 yang lalu. Kalau misalnya kemudian menjadi sebuah pertaruhan, kita lihat siapa yang menang, PDIP dan Anies Baswedan atau Pak Jokowi. Menurut Pak Anies siapa yang menang? Ya kan hasil pollingnya udah ada di situ. Hasil polling apa? 1, quick count ada. Yang kedua, real count per hari ini sudah 100%. Jadi dari situ sudah jelas bahwa yang menang adalah Pram Rano Karno, udah jelas tuh. Itulah pemenang pilkada. Anda tidak ingin mengambil panggungnya Pak Pram dan Bang Rano? Sama sekali tidak. Jadi ini bukan tentang PDIP dan Anies Baswedan di Pilkada Jakarta? Ini adalah tentang pemilihan figur, gubernur, wakil gubernur, dan mereka menjadi figur yang dipilih oleh rakyat Jakarta. Dan saya bersyukur sekali bahwa ternyata yang saya pilih itu adalah juga yang dipilih oleh rakyat Jakarta. PKS yang mengusung Ridho bahkan memasangkan kader Suswono dengan Cawagup harus berpuas diri berada pada urutan kedua. Sekalipun belum ada pengumuman resmi, sejumlah lembaga survei telah menyampaikan data bahwa Pilgub DKI Jakarta telah selesai karena Pramono dan Bang Dul meraih suara di atas 50%. Pramono dan Bang Dul sudah mendeklarasikan menang 1 putaran dengan raihan 50,07%. Pramono menganggap hal itu merupakan buah dari kontribusi banyak pihak, termasuk Anies Baswedan. PKS telah mengucapkan selamat kepada Anies Baswedan terkait keunggulan Pramono Rano Karno di Pilkada Jakarta. Versi hitung cepat, PKS mengaku menghubungi Anies secara langsung untuk menyampaikan selamat. Tidakkah terlalu dini untuk mengatakan bahwa suara unggul Pramono Rano di Pilkada kemarin itu terlalu dini untuk mengatakan ini pasti 1 putaran dan kemenangan itu pada Mas Pram dan Bang Rano? Begini, ketika kita lihat hasil quick count, kemudian hasil real count, lihat apakah ada intervensi tidak di situ. Sejauh ini kita tidak melihat ada intervensi yang serius.
apakah 100% bersih, jujur, adil? Selalu ada masalah. 1-2 pasti ada. Tapi apakah ada usaha yang sistematis untuk memenangkan Pram dan Dul sehingga angka 50,7% itu adalah hasil intervensi? Saya rasa tidak. Nah, kalau itu ada, maka kita boleh curiga terhadap angka.